Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan saya percaya kita semua berada dalam kasih karunia. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kiranya saudara sekalian menerima berkat-berkat sorgawi pada hari ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perjumpaan dengan Tuhan Mengubah Kehidupan. Kita baca Kejadian 28 ayat 10 sampai 12, lalu dilanjut dengan ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22 kita baca bersama. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara, Yakub adalah orang yang melakukan kesalahan besar di dalam kehidupannya, sehingga dia terpaksa harus melarikan diri dari rumah bapaknya. Dia menipu bapaknya, dia menipu kakaknya Esau, dia mengambil hak kesulungan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, tetapi di tempat pelarian itu, Tuhan dalam kedaulatan kasih karunia-Nya menyatakan diri kepada Yakub. Dia bermimpi ada sebuah tangga turun dari sorga, dan itu yang membuat dia berucap, aku baru tahu Tuhan ada di sini. Ini adalah pintu gerbang sorga. Ini adalah rumah Allah. Saudara-saudara, seringkali Tuhan memberikan perwujudan dirinya, sehingga kita mengalami pertemuan, perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Sama seperti Saulus yang berusaha membunuh orang-orang Kristen, dapat surat keputusan dan mengejar orang Kristen sampai ke Damsyik, Damaskus, Syria. Tapi Tuhan menjumpai dia dalam penglihatan yang menyilaukan mata. Lebih terang dari cahaya matahari. Terpelantinglah dia dari kuda tunggangannya. Dia buta. Suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berubah menjadi Paulus, rasul yang dipakai oleh Allah memenangkan begitu banyak orang. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah sama lagi. Hidupnya diubah oleh kuasa Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seorang penyanyi wanita senior yang ada di Indonesia. Kalau sebut nama saudara tentu tahu. Dia pernah cerita sekian tahun yang lampau dia melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan dia pergi ke Mekah, saudara-saudara. Dan waktu dia mau keliling tempat suci Ka'bah, dia nangis karena dia lihat apa? Dia lihat Yesus Isa Al-Masih menampakkan diri kepada dia. Dia pulang ke Indonesia, bayangkan naik haji pulang jadi Kristen, saudara. Ini pengalaman yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Nah, tidak semua orang mengalami pengalaman spektakuler semacam itu tentunya. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita alami di dalam kehidupan.
Kalau saudara ke gereja cuma ketemu teman, cuma ketemu pendeta, cuma ketemu bangku gereja, hidupmu tidak akan berubah, masalahmu tidak akan selesai. Tapi kalau dalam ibadah hari ini engkau rindu, engkau lapar, engkau haus, dan engkau berkata, aku ingin ketemu Tuhan, aku ingin mengalami hadirat-Nya, rohku ingin dikobarkan oleh api Allah. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia siap menjamah kita dan kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya dijamah Tuhan dalam sebuah retreat di sebuah kota di Jawa Timur yang sebetulnya saya juga nggak mau pergi ke sana. Dipaksa-paksa sama saudara saya. Tapi malam terakhir itu Tuhan menyatakan kehadirannya. Saya sebetulnya dengar khotbahnya udah ngantuk, saudara-saudara, karena hampir jam 10 malam. Saya juga udah lupa khotbahnya apa. Tiba-tiba ada orang, kira-kira 5 bangku di belakang saya kesurupan. Kerasukan setan, saudara-saudara. Langsung dia tendang kursi. Buak! Dia teriak, "Jat!" Waduh, jantung hampir copot, saudara-saudara. Dan dia maju ke depan mau tinju itu pendetanya. Saya pikir seru juga ini. Mungkin karena malam terakhir ada midnight action begitu saudara. Dan pendetanya pasang kuda-kuda, dia bilang, "Setan keluar!" Blek, orang itu jatuh mendesis seperti ular. "Setan keluar!" Mengaum seperti singa. Orang-orang udah pada ketakutan. Saya juga jantung berdebar-debar. Belum pernah saya ngalami hal seperti itu. Saudara-saudara, setelah beberapa kali ditengking keluar itu setannya. Orangnya lemas, dibawa ke ruangan sebelah, dilayani. Dan pendeta tutup Alkitabnya, dia tidak lanjut khotbah. Tapi dia bilang begini, "Saya tahu setan sudah keluar dari orang itu. Tapi setan ada di sini. Kalau hatimu tidak dipenuhkan dengan Yesus, setan bisa masuk sama saudara." Waduh, nangkut-nangkutin lagi saudara. Jam 10 malam, hari Jumat, tanggal 13 Kliwon, kira-kira seperti itu saudara. Nah, tapi saya tiba-tiba merasa Tuhan namanya kok luar biasa. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Setan aja bisa pergi. Tiba-tiba ada kesadaran, saya orang berdosa. Hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya membutuhkan Yesus juru selamat. Ketika dilakukan altar call, saya maju ke depan bersama dengan banyak orang lain. Dan saya membuka hati untuk mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dilawat Tuhan, saya bisa nangis. Bukan karena sedih, tapi perasaan sukacita, perasaan diterima seperti dipeluk oleh Tuhan. Dan sejak itu muncul komitmen, aku tidak mau hidup bagi diriku sendiri. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Saya waktu datang ke retreat itu malas ke gereja, malas baca Alkitab. Tapi setelah dijamah Tuhan hari itu, saya begitu pulang beli Alkitab baru. Saya baca dari Kejadian terus berurutan sampai Wahyu. Berkali-kali saya garis bawahi bagian Alkitab yang menarik bagi hati saya, yang memberkati. Saya kalau hari Minggu dulu malas kebaktian. Sekarang dijamah Tuhan, hari Minggu kebaktian sekali itu nggak cukup saudara. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Padahal yang mimpin pujian sama, lagunya sama, khotbahnya, pendetanya sama, tapi on fire, berkobar-kobar. Dan saya tidak tahu mengapa ada perubahan di dalam hatiku. Dan saya percaya saya sudah berjumpa dengan Yesus. Beberapa kali setelah kebaktian seperti ini, saya salami jemaat di pintu luar. Dan ada orang sambil nangis bilang, "Pak Pendeta, saya baru pertama kali ke gereja ini. Saya bahkan belum pernah ke gereja, tapi dari tadi, dari pujian, saya kok mau nangis saja ya. Kenapa hal itu terjadi?" Saya bilang, Tuhan sedang menjamah hatimu. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Saya doakan dia. Saya minta seorang kemudian membimbing supaya dia mengenal Yesus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Kalau kita hanya beragama, kita nggak akan berubah. Itu sebabnya rindukan selalu kehadiran Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Nah,
Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu yang pertama seringkali terjadi di tempat yang tidak kita sukai. Di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan? Di tempat pelariannya. Ketika dia sendirian, kesepian, Tuhan menampakkan diri. Di mana Musa ketemu dengan Tuhan dalam semak belukar yang menyala di padang gurun. Di mana Paulus berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang kota Damsyik ketika dia mau membunuh orang-orang Kristen. Di mana Yunus ketemu dengan Tuhan di perut ikan yang menjaplok dia. Saya mau bilang, Tuhan itu ingin menuntun kita pada pertobatan. Tapi kalau saudara nggak mau diajar, dihajar sama Tuhan. Kalau saudara nggak mau dibentuk, dibentak sama Tuhan. Kan mendingan saudara ketemu Yesus di gereja dalam KKR, kebaktian kebangunan rohani, daripada di perut ikan. Ada orang yang ketemu Yesusnya itu di dalam penjara. Nama sih nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada di penjara, saudara sekalian. Udah didoakan, dinasehati sama orang lain karena keluarganya Kristen, tapi nggak mau bertobat tuh. Masuk penjara karena ada kasus. Baru dia minta ampun kepada Tuhan. Ada orang baru ketemu Tuhan pada saat dia sakit, pada waktu musibah datang, pada waktu masalah besar menghimpit kehidupannya. Saya percaya begini, bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kehadirannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan bisa menemui kita bahkan di tempat yang tidak kita sukai. Saudara, kapan Tuhan itu terasa paling dekat dalam hidup saudara? Apa dalam puncak kesuksesanmu, puncak kebahagiaanmu, atau di dalam lembah kekelamanmu? Saya teringat Daniel adalah orang yang mengalami keintiman dengan Tuhan luar biasa. Melihat Tuhan itu sangat dahsyat, bukan di istana dari Raja Nebukadnezar misalnya. Dia mengalami keintiman dengan Tuhan, tahu Tuhan dahsyat ketika dia dibuang ke gua singa. Karena Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Kapan Sadra, Mesa, Abednego tahu dan mengalami Tuhan itu sangat dahsyat. Bukan pada waktu dia sedang makan enak di restoran mewah. Tapi ketika mereka dibuang ke dapur api karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Dan mereka bilang, kami percaya Tuhan akan menyelamatkan. Tapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung ini. Aku tetap setia kepada Tuhan. 3 yang dilempar, ada sosok keempat. Itulah Kristofani. Kristus yang datang sebelum dia lahir di Bethlehem. Karena Kristus itu punya sifat kekal. Sudah ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kapan Sadra, Mesa, Abednego ketemu Yesus? Bahkan sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia menambahkan diri di dapur api. Tadi kita nyanyi sebuah lagu dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara tahu apa sebutan Daud bagi Allah ketika padang rumput hijau, ketika air tenang, ketika kelimpahan, kemewahan dia alami. Dia memanggil Tuhan dengan sebutan ia, kata ganti orang ketiga. Tapi lihat ayat yang keempat, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau, bukan ia, engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Apa yang terjadi ketika lawan menyerang? Apa yang terjadi ketika lembah bayang maut, lembah kekelaman, musibah, kesulitan dia alami? Dia mengganti julukan kepada Allah bukan lagi sebagai ia, kata ganti orang ketiga, tapi engkau atau mu.
Kata ganti orang kedua. Mana lebih dekat, ia atau mu? Mu lebih dekat dari ia. Seringkali Tuhan mau menyatakan diri kepada saudara ketika engkau ada di lembah. Ketika orang tidak anggap saudara, ketika engkau begitu terpuruk, Tuhan cinta sama saudara. Sebab ketika engkau di dalam padang rumput hijau, air yang tenang, engkau tahu Tuhan ada, tapi ya sebatas iya. Tuhan mau tarik kita di dalam hatinya. Dan dia bawa kita ke lembah kekelaman. Supaya Tuhan bisa menjumpai Anda di sana. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan sering terjadi. Yang pertama ini di tempat yang kita tidak sukai. Tapi yang kedua di saat andalan kita sudah tiada. Saudara-saudara, Yakub ini adalah orang yang mengandalkan ibunya. Ahli strategi luar biasa. Mengatur siasat. Karena ini gak patut dicontoh. Mamanya Yakub itu pilih kasih. Dia gak suka sama Esau. Dia lebih sayang sama Yakub. Bapaknya Ishak lebih sayang sama Esau. Karena suka berburu bawa binatang untuk dimakan. Dan dia gak suka sama Yakub yang selalu ada di rumah. Nungguin dan bantuin mamanya. Lalu mamanya atur strategi. Kamu minta diberkati oleh ayahmu. Ayahmu diurapi Tuhan, ngomong apa akan terjadi pada masa depanmu. Tapi kan aku bukan anak yang disayang. Oke, gak apa-apa, kamu pakai baju bulu domba daripada Esau. Kamu pokoknya bau padang, itu kamu harus ada, kamu dekati dia. Dan minta berkatnya. Dan waktu dia bilang, Bapak, aku Esau, aku bawa hasil buruan. Pada itu mamanya yang masak di dapur, saudara. Tolong sebelum makan berkati aku. Bapaknya udah buta, saudara. Dia pegang. Tangannya berbulu karena bajunya Esau. Dan dia ngomong, tangan Esau. Suara Yakub. Kan ada orang seperti itu, saudara. Badan besar, kumis melintang kayak gagang telepon. Tapi begitu ngomong, suara Yakub, suara kecil begitu. Tapi aku Esau Bapak, diberkati oleh bapaknya. Nipu bapaknya, saudara. Siapa ahli strateginya? Mamanya. Tapi ketika ketahuan, wah mau dibunuh oleh Esau, lari. Sekarang di padang gurun dia kesepian, seorang diri, ketakutan dikejar Esau, sedih berpisah dengan orang tuanya, gak punya apa-apa, kere. Pada waktu itu Tuhan menjumpai dia. Setelah dia pisah dengan andalannya, baru Tuhan menyatakan diri. Dalam Yesaya 6 ayat yang pertama ada firman yang berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan ayat ini. Yesaya bilang, aku melihat Tuhan. Kapan? Dalam tahun matinya Raja Uzia. Uzia itu Raja Israel yang memerintah panjang, saudara. 52 tahun, lebih lama dari Soeharto, 32 tahun. Dan selama dia memerintah, Asyur negara musuh tidak berani menyerang. Karena kondisi keamanan Israel sangat luar biasa. Tapi ketika Raja Uzia mati, yang diandalkan Israel sudah tidak ada. Orang mulai gemetar, jangan-jangan ada serbuan musuh. Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Ketika andalan kita, orang besar kita, sponsor kita, orang yang mensupport kita, sudah tidak bisa lagi menolong. Pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Mungkin bagi saudara kalimat ini berkata, dalam tahun usahaku bangkrut, aku berjumpa dengan Tuhan. Dalam tahun aku sakit parah dan ada di ICU, aku berjumpa dengan Tuhan. Mungkin bagi orang muda kalimat itu berkata, pada tahun pacarku digaet sama teman karibku, aku berjumpa dengan Tuhan. Karena waktu engkau masih pacaran, bangun pagi, gak pernah ingat Tuhan. Yang diingat si dia, wajahnya, rambutnya. Gak pernah memikirkan Tuhan.
Tuhan izinkan itu terjadi. Karena memang bukan yang terbaik untuk saudara. Dan kau akan ketemu sama Tuhan. Pada saat yang kau andalkan sudah enggak ada, Tuhan menyatakan diri. Dalam Markus pasal 5 ada wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Sudah berobat enggak kunjung sembuh. Dan dihabiskan seluruh hartanya. Tapi tidak ada perbaikan. Waktu dia udah enggak punya apa-apa. Dia dengar Yesus datang. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin ada orang yang sakit di sini. Engkau sudah berobat kemana-mana. Tidak kunjung sembuh. Uangmu tambah habis. Mengapa hari ini ketika Yesus ada di tempat ini, engkau tidak memegang ujung jubahnya dengan iman. Yesus yang dulu menyembuhkan orang sakit adalah Yesus yang hidup yang ada dalam ibadah ini. Dan siap menjamah saudara dengan mujizat dan kuasanya. Andalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu manusia sudah angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau dokter udah bilang mustahil sembuh, bawa kepada Tuhan. Karena Yesus adalah dokter spesialis untuk perkara yang mustahil. Kalau yang biasa-biasa, yang gampang tangannya aja sendiri. Kalau udah mustahil, itu jurusannya Yesus, saudara. Udah gak mungkin, gak bisa. Itu urusannya Yesus. Dan hari ini, apapun yang kau rasa mustahil, keluargamu mustahil dipulihkan, pekerjaanmu mustahil dipulihkan, kesehatanmu mustahil dipulihkan, bawa kepada Yesus. Yesus masih sanggup menyembuhkan, memberkati, mengurapi, membuka jalan bagi kita yang percaya kepadanya. Seringkali Tuhan menjumpai kita di saat andalan kita sudah tidak ada. Ada orang naik kapal, gak tahu gimana tiba-tiba ada satu penumpang tercebur ke laut. Gak bisa renang, wah panik mau tenggelam mau mati saudara. Tiba-tiba ada yang bilang, ada juara renang nih di kapal kita, tolong dicari. Dicari, ketemu saudara. Dan kemudian dia kegeladak lihat orang itu, wah masih meronta-ronta. Ayo dong tolong, tenang aku pasti tolong. Wah itu orang masih meronta, didiemin tuh saudara sekalian. Berapa saat didiemin kok udah waktu lemes, udah mau mati, udah mau tenggelam baru dia terjun. Pure, langsung ditarik dengan skala tarikan, ada tali yang dilemparkan, dia bawa ke atas selamat. Lalu ditanya sama orang, kenapa kamu gak tolong dari tadi? Kasihan banget nih orang. Mungkin dia pikir udah mati baru kamu tolong. Oh kalau dia masih berusaha gini gitu, saya nolong, bahaya. Nanti dua-duanya tenggelam karena tenaganya masih gede, dibiarin aja. Nanti kalau udah nyerah, gampang kan mengangkatnya. Saudara masih begini-begini, wah berusaha main ini, main itu. Tuhan lihat dari sorga, pengen tahu gua. Bisa lu? Kalau udah nyerah, doa nangis sama Tuhan, Tuhan tolong. Caranya gak masuk akal, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Pernah ngalami gak Bapak Ibu? Apapun masalah yang kau alami, ujung-ujungnya engkau ditolong oleh Tuhan. Pernah ngalami? Tapi kenapa Tuhan sekarang saya belum ditolong? Berarti belum di ujung saudara. Kan ujung-ujungnya ditolong, sekarang belum di ujung. Wah masih begini-begini, dibiarin sama Tuhan. Tapi kalau engkau berkata aku menyerah, aku mengangkat tanganku, Tuhan yang akan campur tangan. Nah pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Pertama, ada rasa hormat kepada Tuhan. Ayat 16-17 tadi, ketika Yakub bangun dari tidur, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Dia gemetar. Dia bilang, aku gak tahu selama ini bahwa Tuhan itu maha hadir. Dan itu menyadarkan dia ketika dia melihat sebuah tangga yang menghubungkan sorga dengan bumi ini. Dan malaikat turun naik pada tangga tersebut. Dia sadar bahwa Tuhan maha hadir. Dia sadar bahwa Tuhan menyertai senantiasa. Kalau kita sungguh berjumpa dengan Yesus, ada rasa respect, hormat, takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Petrus,
Ketika Yesus bilang di perahu yang kosong, tebarkan jala. Aku sudah coba semalam-malaman gak berhasil. Tapi aku coba lagi deh karena engkau yang menyuruh. Dia dapat ikan dalam jumlah yang sangat besar. Di siang hari bolong lagi saudara, bukan di malam-malam. Gak masuk logika tapi terjadi. Apa yang terjadi? Petrus tersungkur. Dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Dia bukan ngusir Tuhan, dia rasa gak layak dekat dengan Tuhan. Tuhan yang menghampiri dia. Tuhan yang meminjam perahu Simon Petrus. Kelihatannya Petrus berjasa meminjamkan perahu. Pada Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dalam kehidupannya. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara tahu kita sekian tahun mengurus izin gereja di Bandung Timur, di Sumarekon. Karena sejauh ini belum ada gereja yang izinnya resmi di sana. Diurus, sulit, lama. September 2022. Saya pergi ke Singapura karena beberapa bulan sebelumnya ada dokter yang menemukan bahwa ada benjolan di bagian dekat tiroid saya. Dan kemudian bukan cuma cairan, ada daging di sana. Dia khawatir bahwa itu adalah cancer. Saya second opinion ke dokter yang lain, diperiksa lagi. Dokter bilang harus dibiopsi, gak ada jalan lain. Saya datang ke seorang profesor, third opinion. Gimana? Dokter, prof, kalau saya nggak dibiopsi, karena katanya kalau memang cancer lalu dikorek-korek malah lebih cepat menyebarnya. Dia bilang, oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kalau nggak mau dibiopsi, paling tiba-tiba mati aja. Kata. Aduh itu ngomongnya kok nggak enak saudara. Tapi beliau sekarang sudah meninggal, saya masih hidup, haleluya. Itu membuat saya stres saudara. Walaupun hamba Tuhan kan apalagi di sini itu udah dekat dengan pusat semuanya. Oh Tuhan Yesus tolonglah saya. Sampai sudah beberapa opini dari dokter, akhirnya sekian bulan kemudian yaitu September 2022 saya biopsi di Singapura. Setelah selesai harus tunggu di ruang kamar yang ada, istri harus jaga di luar, tidak boleh masuk ke dalam. Saya dalam kondisi down, lemah. Saya bilang, Tuhan, kita lagi ngurus izin gereja, mau bangun dengan biaya besar. Kalau saya sakit, gimana saya bisa melaksanakan hal itu? Dalam kondisi lemah, dalam kondisi khawatir. HP saya masih saya pegang. Tiba-tiba cek, ada WA masuk. Bunyinya dan gambarnya keluar. Puji Tuhan Pak Rubin, izin GBI Sumarekon keluar katanya. Dan jadi waktu saya tahu izin gereja itu ada, saya lagi lemah, rasanya putus asa, gelisah, takut. Di kamar sendirian, Tuhan menyapa saya. Langsung iman saya bangkit. Saya bilang saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Karena Tuhan yang memberikan izin, ingin saya sebagai hambanya diberi kekuatan untuk menyelesaikan proyek Tuhan tersebut. Akhirnya hasilnya keluar, intinya no cancer at all, gak ada cancer sama sekali. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dan saya gak bisa membanggakan diri, seakan-akan Tuhan ngomong gini, aku izinkan kamu lemah. Aku izinkan kamu rasa kau tidak berdaya. Baru aku kasih izinnya. Supaya tidak ada orang yang bisa menepuk dada. Hebat ya kita. Luar biasa ya kita. Yang jelek itu kita. Yang bagus itu hanya milik Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Saudara, kalau kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ada hanyalah kekaguman akan Dia. Anugerahmu yang membuat aku ada. Semua hanya karena anugerahmu. Saudara-saudara, yang dilihat oleh Yakub adalah stairway from heaven. Tangga dari sorga. Karena Alkitab bilang malaikat turun naik pada tangga itu. Dan di ujung tangga ada Allah. Itu sebabnya mengapa kita namanya GBI Battle. Dan waktu arsitek bilang kira-kira desainnya mau konsepnya apa.
Kita GBI Battle Pak. Jadi tolong Bapak buat. Dia kasih skate, saya langsung setuju. Tangga ke sorga. Jadi ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas. Dan ada wedding chapel di atas. Dan kita dapat rekor muri gereja dengan tangga luar terbanyak di Indonesia, saudara. Karena konsep hal tersebut. Jadi setelah dibangun dia beri nama Stairway to Heaven. Saya bilang no, Stairway from Heaven. Stairway to Heaven lebih lazim dan ada lagunya kan dari Led Zeppelin, penyanyi rock itu. Tapi saya bilang enggak. Stairway to Heaven itu agama. Dari bawah mencoba meraih sorga. Stairway from Heaven adalah kasih karunia. Tuhan yang turun menyelamatkan manusia. Dan bukan kita yang berusaha memanjat ke sorga. Saudara-saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Dan Yesus pernah mengutip peristiwa penampakan tangga sorgawi ini dalam Yohanes 1 ayat 51 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yang dilihat oleh Yakub, Allah di puncak tangga tersebut. Yesus bilang, yang ada di puncak tangga anak manusia adalah Yesus. Jadi sebetulnya Yakub sudah pernah lihat Yesus sebelum Yesus datang sebagai manusia. Karena melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Percaya Yesus sama dengan percaya Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Dia yang ada di atas tangga itu. Karena Yesus adalah Allah. Yesus satu-satunya pengantara tangga penghubung antara sorga dan bumi. 1 Timotius 2 ayat yang kelima berkata demikian. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus satu-satunya jalan. Jangan pernah ingkar kepada dia. No other way. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Yang kedua, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada penerimaan Tuhan apa adanya kepada diri kita. Allah menerima Yakub walaupun pengertian Yakub terhadap Allah begitu cetek. Ayat 16 dia bilang, aku tidak mengetahui Tuhan itu ada di sini. Ayat 20, jika Tuhan menolong, memberkati, memberikan roti untuk dimakan, air untuk diminum, baru aku akan menjadikan engkau sebagai Tuhanku. Iman sejati itu bukan iman jika, tapi walaupun. Walaupun aku tidak ditolong Tuhan dari dapur api, aku tetap percaya sama Tuhan. Itu iman sejati. Tapi imannya Yakub, jika kamu menolong aku, baru aku nyembah engkau. Jika engkau memberkati aku, baru aku akan menganggap engkau sebagai Tuhan. Tetapi walaupun imannya masih cetek, dia nggak tahu Tuhan ada di sana. Tuhan menerima Yakub apa adanya. Roma 5 ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan Yesus rela mati bagi kita? Waktu kita masih lemah di dalam dosa. Gak nunggu kita baik. Seperti anak hilang datang ke rumah Bapa masih bau babi. Pakaian compang-camping. Bapa memeluk dia. Bapa gak bilang mandi dulu baru kupeluk. He loves you just the way you are. Tuhan mencintai saudara sebagaimana kau ada. Jangan berusaha lebih baik dulu. Datang saja kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan hidup saudara. Mana lebih benar? Saudara datang jadi orang baik. Baru kita bisa rasakan hadirat Allah. Atau di dalam kelemahanmu engkau masuk ke hadirat Tuhan. Melalui darah Yesus. Dan di dalam hadiratnya engkau akan diubah oleh Tuhan. Bukankah di dalam hadiratnya kita akan diubah? Dia menerima kita apa adanya Bapak Ibu. Dia tahu kekurangan masa lalu kita, kesalahan kita. Dia menerima kita apa adanya. Bukan karena ada apanya. Karena dalam hidup kita nggak ada apa-apanya. Hanya kasih karunia yang membuat kita yang kosong ini menjadi berarti. Yang terakhir, yang ketiga. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan hidup yang radikal. Yakub berubah, di kemudian hari namanya berubah. Bukan lagi Yakub penipu, tapi Israel pejuang Allah. Dan dia kemudian bernasar kepada Allah. Saya percaya pengalaman Betel bagi Yakub sama dengan pengalaman Damsyik bagi Paulus.
mengubah 180 derajat kehidupan dia. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang terakhir, apa respon orang yang dijumpai oleh Allah? Itu nampak dalam Nasar Yakub, ada 3B. Pertama, dia berjanji bahwa Tuhan adalah Allahku. Artinya aku percaya kepada Tuhan, aku melayani Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, dia membuat rumah Tuhan. Dia ganti nama Luz menjadi Betel, artinya rumah Tuhan. Kejadian 35 ayat 7, didirikannya lah mesbah di situ, dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Waktu dia datang untuk kali kedua, dia membuat mesbah. Dia menjadikan tempat itu sebagai tempat yang khusus untuk menyembah Tuhan. Buat rumah Tuhan. Dalam kehidupan yang singkat, kalau Tuhan memberikan kesempatan, mari kita berpartisipasi membangun rumah Tuhan. Termasuk membangun gereja-gereja yang ada. Saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu ada di Wamena, pegunungan tengah Papua. Karena ada satu daerah di pedalaman itu, yang mereka kalau kebaktian di rumah adat namanya Honai di bagian dapur. Sesek, sempit, dan pendek. Jadi orang gak bisa lompat-lompat, nari-nari, berdiri. Lagi kebaktian, babi datang, anjing masuk. Aduh, memprihatinkan sekali. Tempat itu tempat sangat tradisional, rumah adat mereka. Kita carikan dana, kita bangun, kira-kira 400 juta rupiah dari donatur, dari beberapa orang yang tergerak. Jadi saya kunjungi, mungkin satu minggu yang lalu, 1,5, 1-2 minggu yang lalu. Oh, tempat yang bagus sekali. Dan pendetanya bilang, puji Tuhan Pak, jemaat kami langsung bertambah. Karena kita juga siapkan saudara, sound system, alat musik. Mereka bisa nyanyi memuji Tuhan. Saya foto di depan bersama rekan-rekan hamba Tuhan. Seneng, sukacita. Bisa membangun rumah Tuhan. Kita gak akan kebaktian di sana. Tapi apa yang kita mampu kita support untuk mereka. Sekian waktu yang lampau saya pernah masuk juga ke daerah tersebut saudara. Karena itu daerah yang masih banyak orang pakai koteka. Ada orang bule menyebut itu ujung buminya itu di Papua itu. Saya masuk ke sana, di Honai itu. Kita pernah kirim pakaian pantas pakai, saudara sekalian. Dan mereka pakai kaos-kaos yang dikirim dari gereja kita, dari Jawa ini. Dan begitu saya datang, waduh senangnya luar biasa. Lalu dia peluk, satu demi satu peluk luar biasa. Ini mereka jarang mandi, saudara-saudara. Jadi waktu kita pakai pakaian kaos yang lain, baju yang lain, baru mereka ganti setelah berapa bulan gak pernah ganti, baru dipakai. Aduh luar biasa. Saya berdoa Tuhan berikan ketahanan nasional. Tapi mereka melakukan dengan tulus, saudara-saudara. Lalu saya lihat gerejanya waktu itu juga masih sangat prihatin sekali. Kita support sampai akhirnya gerejanya bisa jadi. Lalu saya bilang sama gembalanya, ada nggak yang bisa disekolahkan di sekolah teologi kita? Dikirim adiknya. Minta maaf saudara, 1 tambah 1, 2 aja nggak tahu loh saudara. Aduh minta ampun. Sampai dosen-dosen bilang, aduh Pak gimana? Saya bilang nggak apa-apa dah. Udah jangan dilihat itu hati yang cinta melayani Tuhan. Setahun saudara. Selesai nggak selesai ya harus selesai dia saudara pulang. Tapi di sana orang bilang hebat sudah pernah sekolah di Jawa. Luar biasa. Waktu saya datang 2 tahun yang lalu saya kunjungi tempat itu. Dia bilang Pak Pendeta gereja yang dulu dibangun. Ingat nggak Bapak? Kan dulu belum ini. Nih gerejanya. Oh bagus ya. Karena setelah kasih sumbangan kan saya nggak pernah datang lagi ke sana. Oh bagus ya. Iya Pak. Tapi sudah penuh sesak. Ini proposal baru Pak, boleh ditumbang lagi? Saya bilang saya sumbang. Karena apa? Kalau kita bisa tolong gereja yang lemah tapi bertumbuh, sukacita. Kalau kita tolong gereja lalu jemaatnya gak ada,
Ngapain kita bantu lagi? Sukacita bisa menolong orang-orang membangunkan rumah Tuhan. Itu sebabnya sukacita kami juga rasakan untuk rekan-rekan hamba Tuhan. Karena ini sudah beberapa kali ya, hamba-hamba Tuhan datang dan kalau dia gembala, ikut sampai akhir, cashback 100%. Kita balikin semua uangnya. Karena kita bukan cari duit di sini. Kita mau memberkati semua gereja, apapun denominasinya, mereknya, nggak penting. Yang penting semua gereja Yesus maju, saudara-saudara. Kemarin ada yang tergerak untuk gembala dikasih gitar. Haleluya, nggak tahu gitarnya udah ada belum? Sudah ada ya, puji Tuhan. Lumayan tuh 1,5 juta tuh. Haleluya. Nanti bawa pulang ya. Kecuali yang berat, aduh saya harus pulang ke Sulawesi bawa gitar berat-berat. Kasihlah sama orang Bandung kalau mau begitu ya. Kita juga masih bangun di Sumarekon, perlu dana yang besar. Mari kita kontribusi apa yang kita bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari membangun rumah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, aku akan selalu membayar persepuluhan kepadamu. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub itu mengembalikan persepuluhan padahal hukum Taurat belum ada. Nggak ada perintah perpuluhan. Nggak ada janji Tuhan kalau kamu bayar perpuluhan kamu diberkati. Tapi sebagai rasa cinta, rasa syukur dan melihat teladan opaknya Abraham yang pertama kali kasih perpuluhan. Dia bilang, aku akan selalu always mengembalikan persepuluhan karena segala sesuatu engkau berikan kepadaku. Berarti dia sadar apa yang dia punya, pemberian Tuhan. Lalu dia ingin kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengembalikan persepuluhan tidak dengan berat, tapi dengan sukacita. Karena kita tahu semuanya milik Tuhan. Saya belajar mengembalikan perpuluhan dari umur 9 tahun sampai sekarang. Saya ajarkan kepada anak-anak dari usia 9 atau 10 tahun waktu itu. Mereka mengembalikan persepuluhan. Tuhan selalu jadi Yehova Jireh. Taat aja sama perintahnya. Tuhan akan memberkati. Dasarnya bukan supaya kita jadi kaya raya. Tapi karena kita cinta sama Tuhan. Orang yang gak ngalami zaman Tuhan, wah selalu protes, selalu negatif, selalu cari jalan supaya perpuluhan gak berlaku lagi dan sebagainya. Tapi saya jumpa sama Tuhan, bukan cuma 10%, 100% milik Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengembalikan milik Tuhan yang dipakai untuk pembangunan gereja-gereja dan hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan menjumpai hidup kita dan mengubah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.